Salam Tuhan memberkati kita. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku, Santapan Kehidupan kita. Hari ini kita semua kembali dipanggil, diundang untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, menghayatinya, dan diundang untuk menjadi saksi dari firman Tuhan. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai 32. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mendengar satu firman Tuhan yang harus memperbaharui cara berpikir kita tentang kata zina. Sering kata berzina itu selalu diidentikan dengan seseorang yang melakukan hubungan seks. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa berzina itu bukan hanya soal hubungan seks. Tetapi ketika kita berpikir, kita melihat dengan mata kita, kita mempunyai keinginan hasrat dengan hati kita, dengan jiwa kita terhadap sesuatu yang sesungguhnya tidak diinginkan oleh Allah, maka kita sudah berzina. Ketika kita memandang seseorang dan kita menginginkan dengan rasa nafsu, itu sudah berzina. Berzina dengan pikiran kita, berzina dengan mata kita, berzina dengan hati kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang kita lihat hari ini ketika Yesus mengatakan, jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Jika tangan kananmu yang menyesatkan, potonglah. Jika kakimu yang menyesatkan, potonglah. Supaya apa? Yang hanya yang bersalah itu diambil. Tetapi sesungguhnya mau disampaikan oleh Yesus, keutuhan hidup kita adalah kesempurnaan. Maka Yesus mengundang kita bahwa semua dalam hidup kita harus sempurna di hadapan Allah. Harus menjadi suci dan kudus di hadapan Allah. Mata kita, hati kita, pikiran kita, telinga kita, jiwa kita, tangan kita, kaki kita, raga kita, semua harus kudus di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Maka Yesus berkata, jadilah sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Sehingga jangan engkau mengatakan bahwa, oh, dia berzina, dia harus dihukum, dia harus dipenjara 10 tahun karena ia memperkosa seseorang. Tapi apakah engkau yang menghakimi tidak pernah berbuat zina dengan pikiranmu, dengan matamu, dengan hatimu, dengan jiwamu? Maka Yesus mengatakan jangan menghakimi orang lain kalau engkau sendiri pernah melakukannya. Hanya mungkin tidak diketahui, tidak dilihat. Tetapi bagaimana dengan Tuhan yang melihat? Saudara-saudara, marilah apa yang dipanggil oleh Yesus hari ini adalah keutuhan, kesatuan hidup kita kepada kebenaran Tuhan, kepada kekudusan Tuhan, kepada cinta sejati Allah. Supaya Tuhan yang menciptakan kita secara utuh di dalam kebenaran, di dalam kekudusan dan kemurnian, maka Tuhan menginginkan hal yang sama, agar seluruh hidup kita itu layak dan pantas di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan Yesus hari ini memberkati kita, memberkati pikiran kita, jiwa kita, raga kita, telinga kita, mata kita, dan seluruh kehidupan kita dengan berkat-Nya yang berlimpah.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.